Halo sobat, kita tadi sudah panen sebagian kopi kita sobat ya. Ini lagi musim kemarau jadi agak lambat proses pematangan buah kopi sobat ya. Ini kopi Arabica, ada 3 varietas, Tim-Tim, Ateng Super dan juga Komasti. Dimana keunggulannya sudah saya pernah beritahu sobat ya di video-video sebelumnya sobat ya. Dan jarak barisnya ini ada sekitar 2-2,5 meter. Sebagian juga saya sisip seperti ini sobat ya. Dan gangnya ini 3 meter. Jadi sebelumnya ini saya pasang ini bedengan untuk cabai. Dan kali ini berhubung karena musim kemarau sobat, saya coba dulu ini buat untuk terong Belanda. Nah, tadi sudah saya tabur NPK. Saya tutup sikit-sikit sobat ya, supaya pupuknya bisa larut di dalam tanah. Jika nanti malam turun hujan ataupun turun embun besok pagi, itu harapan saya sobat ya. Walaupun sekarang musim kemarau, tetap berharap akan turun hujan sobat ya. Kenapa? Karena ya kalau tidak turun hujan, kentang di kebun, kopi juga ya lambat proses pertumbuhannya sobat. Nah ini coba ya, ini sudah saya beri herbisida sobat ya untuk area kita ini sobat. Ini kopi Arabica varietas ini Ateng Super sobat ya. Nah, buahnya banyak, tapi proses pematangannya untuk menjadi seperti ini sobat, jika tidak turun hujan itu lambat sekali. Nah ini Ateng Super sobat ya. Nih satu dompol itu banyak dan gede-gede sobat buahnya. Kalau ini, nah ini usia tanam 2 tahun sobat ya. 2 tahun, udah jalan 3 tahun sobat, maaf. Ini 2025 ya. Ini sudah jalan 3 tahun sobat. Sudah berkali-kali panen. Pertama sekali ini berbuah di umur 16 bulan sobat. Nah gitu. Nah ini juga terong Belanda sobat ya. Ini dari durian sudah tadi saya pruning tipis-tipis ya, tipis-tipis. Ini durian Blackthorn ataupun OC sobat ya, duri hitam. Nah ini yang namanya terong Belanda. Nah ini sobat, sebelumnya juga saya pernah tumpang sari kopi dan terong Belanda, hasilnya cukup bagus. Dan juga setelah kopi itu juga saya tanam itu cabai rawit dan cabai merah. Nah, sobat ya, jadi saya mau buat lubang dulu sobat ya, lubang tanam untuk terong Belanda sobat ya. Saya persiapkan dulu lubang tanamnya agar ini sobat, agar nanti sudah larut pupuknya, terus lebih subur tanah sobat ya. Lebih baik lagi memang dicampur dengan furadan supaya serangga-serangga juga ataupun insek itu tidak tahan sobat ya. Nah, oh iya, sebelumnya itu saya juga sudah buat bedengan sobat, udah pakai mulsa, tapi karena kemarau saya tidak berani menanam kemarau. Ini bedengan saya sobat, ini bedengan 90 cm ya, sudah saya buat, tapi ya karena kemarau tidak berani saya tanam, karena kan plastik ini kan panas sobat. Nah udah saya buat bedengan saya. Ini durian juga sobat, kurang air durian kita ya. Nah ini udah saya buat bedengan saya. Ada sana juga sudah ada sobat, sebelah sana juga ada tuh bedengan saya buat sampai ke belakang sana tuh. Nah jadi sudah saya persiapkan bedengan, tapi karena musim kemarau saya takut ya, lebih bagus bedengan ini yang belum saya beri mulsa, saya tanam waluh yang baru
Ini waluh yang baru sobat ya. Saya tanam waluh yang baru dan juga terong Belanda. Tapi untuk terong Belandanya saya persiapkan dulu lubang tanamnya. Jika sudah ada 1 kali hujan ataupun tanah yang sudah basah, nah baru kita mulai tanam sobat ya. Nah ini lama ini matangnya nih karena tidak turun hujan. Padahal sudah saya spray sobat, sudah saya beri kalium, kalsium. Nah, tapi karena tidak ada air, nah ada apalagi hujan ya. Kita punya kolam penampungan di belakang, punya kolam penampungan air. Hanya saja terbatas sobat, terbatas volume airnya. Jadi ya saya biarkan aja sampai turun hujan sobat ya. Coba kita lihat area kentang sobat ya. Nah ini area kentang ini pun sebenarnya harus, nah ini yang kan sobat begini tanahnya nih keringnya. Nah begitu sobat. Nah, sobat ya. Jadi ini alpukat kita juga daunnya juga kering nih, ekstrim banget nih sobat kemaraunya. Belum pernah saya merasakan panas seperti ini sobat di tahun-tahun sebelumnya. Nah kopi kita ini kalau sudah turun hujan 1 kali aja, wah langsung merah sobat, warnanya matang langsung. Nah kalau kita siram pakai air ya, sumber air di sini jaga jauh sobat, dan juga air penampungan kita juga itu sudah tinggal sedikit lagi, tidak cukup untuk ini semua. Kalau saya ambil dari sumber mata air pakai jerigen, bolak-balik sobat, lumayan capek ya. Nah jadi kita sementara kita spray dengan kalium kalsium campur dengan juga KN3 agar pohon kopi kita ini tetap bisa bertahan sobat ya. Nah gitu. Untuk durian dan juga alpukat ya bersyukur kuat sobat ya. Padahal seharusnya ini harus kita beri air, tapi saya akali dengan pruning daun agar tidak terlalu banyak air yang dibutuhkan untuk memasak di daun. Itu logika saya sobat ya, dan nutrisi bisa lebih baik lagi, dan juga hasil daun-daun yang di pruning itu untuk mengurangi penguapan. Nah begitu sobat ya. Ini durian kani montong sobat ya, montong kani sobat ya. Jadi ada montong kani, ada musangking, ada juga duri hitam yang saya tanam, dan juga ada pepaya California yang sudah berkali-kali panen juga sobat ya. Oke sobat, ini alpukat kita ya, alpukat Mickey. Oke sobat, sekilas info ya. Tetap semangat berkebun bisa dimulai di pekarangan rumah ataupun menggunakan tabulam pot sobat ya. Terima kasih sebelumnya sobat, semangat selalu, thank you.